berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita. Datanglah kepadanya di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami penuhi undanganmu. Setelah Tuhan menebus dan menyelamatkan kami, Tuhan mengundang kami supaya bisa datang setiap hari untuk mengalami kelegaan. Dengan pergumulan-pergumulan yang saat ini kami alami, kami datang kepadamu. Kami sangat percaya janjimu. Kami akan mengalami kelegaan. Ada pertolongan, ada jalan keluar untuk mengatasi semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Tidak ada alasan bagi kami terus merasa letih lesu dan berbeban berat. Bapa, kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, beri pengertian dan biarlah kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan untuk hidup di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang tidak mudah untuk melupakan kesalahan orang lain yang pernah berbuat begitu jahat kepada kita. Tidak mudah untuk melupakannya. Tetapi kalau kita tetap terus mengingat-ingat kesalahan orang lain, itu juga salah. Karena itu akan merugikan hidup kita sendiri dan membuat hubungan kita itu juga selalu bermasalah. Kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 14 ayat 33. Perikop ini memberi kita gambaran yang menarik nih. Bagaimana orang yang pernah berbuat salah dan hubungannya pasti kan rusak dengan orang lain. Kemudian orang yang merasa jadi korban atau yang terdampak dari kesalahannya itu mengingat kesalahan orang yang bersalah itu pasti akan berpengaruh buruk dalam relasi mereka. Nah, dari perikop ini kita setidaknya melihat 2 pengaruh buruk nih dalam relasi ketika ada orang yang mengingat-ingat kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah kepada dia. Orang-orang yang pernah berbuat salah walaupun bukan kepada dia juga, tetapi ketika orang melihat cacat orang lain dan dia mengingat-ingat terus, maka relasinya tidak bisa harmonis. Relasinya cenderung menjadi masalah. Masalahnya apa saja? Yang pertama, pasti akan ada hambatan dalam berkomunikasi. Kita perhatikan di perikop ini, Daud itu kangen sama anaknya Absalom nih. Karena Absalom lari setelah dia membunuh kakaknya, yaitu Amnon. Perasaan itu dipahami oleh panglima perangnya. Kemudian inisiatif supaya Daud ini izinkan Absalom untuk pulang. Dan itu ternyata disambut Daud. Daud izinkan hal itu. Tetapi ada catatannya. Kita baca ayat yang ke-24. Ya. Setelah Yoab berhasil meyakinkan Raja Daud bahwa Absalom tolong diberi kesempatan. Kemudian Daud mengizinkannya, tapi dengan catatan ini, ayat 24. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang di hadapan raja. Jadi Absalom yang sudah membunuh kakaknya ini diizinkan pulang, tetapi Daud
tidak izinkan untuk ketemu dia. Ada hambatan komunikasi, ada hambatan untuk bertemu langsung. Penerimaan Daud terhadap anaknya Absalom ternyata masih setengah-setengah. Dia masih susah untuk memaafkan perbuatan anaknya yang membunuh putra mahkotanya. Sikapnya ini membuat timbulnya masalah yang baru dalam kehidupan Daud dan Absalom anaknya. Keduanya tidak bertegur sapa selama 2 tahun. Saudara bisa bayangkan kalau ayah dan anak tidak tegur sapa selama 2 tahun, pasti ini relasinya sangat buruk. Kalau kita ingin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dipulihkan, termasuk orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, termasuk orang yang pernah mengecewakan kita. Kalau kita ingin hubungan kita pulih menjadi baik lagi, maka kita harus mau merelakan masa lalu yang tidak ideal, masa lalu yang mengecewakan, masa lalu yang membuat sakit hati dan marah itu, kita harus lepaskan itu dan kita harus bisa terima dengan baik bahwa itu hanya masa lalu. Tidak boleh terus ada dalam hidupku dan aku bawa ke masa depan. Tidak. Mungkin hal itu tidak mudah kita bisa paham, tetapi lihatlah ke depan. Karena masa depan kita dan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu lebih penting. Belajar menerima orang lain yang pernah mengecewakan kita, yang pernah membuat kita sakit hati dan marah, memberi maaf kepada mereka atas semua kesalahan yang mereka telah lakukan di masa lalu adalah keputusan yang lebih baik, jauh lebih bijaksana untuk membangun relasi yang baik, terutama dalam hubungan sebagai orang tua dan anak, kakak dan adik. Dalam keluarga itu akan lebih baik kalau kita semua tidak hanya mengingat-ingat kesalahan anggota keluarga satu dengan yang lain. Kita harus benar-benar memaafkan dan belajar memberi dia kasih karunia, memberi dia kesempatan untuk berubah. Dan yang kedua, memicu perlawanan lebih buruk. Sikap Daud yang tidak mengizinkan anaknya Absalom ini untuk menemui dia menimbulkan kemarahan yang baru di hati Absalom. Sebelumnya Absalom begitu benci dengan Amnon dan akhirnya membunuh karena dia melihat Daud sebagai ayah tidak berani menghukum atau setidaknya mendisiplin, bertindak tegas. Karena Amnon ini sudah memperkosa adiknya sendiri. Absalom begitu sakit hati karena adik kesayangannya dilecehkan oleh kakaknya ini. Dan dia lihat ayahnya tidak bertindak dengan tegas, hanya marah saja tetapi tidak berbuat apa-apa terhadap Amnon. Dia lakukan pembunuhan, didorong hal itu. Dan ketika dia mau berdamai dengan ayahnya, dia pikir Daud sudah mengampuni pembunuhan yang dia lakukan. Dia kembali pulang tetapi ternyata tidak pernah ada kesempatan untuk kembali bicara hati ke hati sebagaimana layaknya seorang ayah dan seorang anak yang pernah berbuat salah di mata ayahnya. Itu semakin membuat dia kembali terluka. Mulai muncul kembali kemarahan dan dorongan untuk melawan apa yang dilakukan. Hal ini terlihat dengan caranya menarik perhatian ayahnya. Dia tahu bahwa Yoab ini orang kepercayaan ayahnya. Dia berusaha untuk mengundang Yoab datang dan minta tolong supaya dia diberi kesempatan bisa berjumpa dengan ayahnya, yaitu Raja Daud. Tetapi Yoab tidak memberi perhatian. Yang dia lakukan kemudian apa? Dia sengaja membakar ladang Yoab untuk menarik perhatian Yoab supaya mau menemui dia. Dan ketika
itu dia lakukan benar. Yoab akhirnya mendatangi Absalom dan tanya, mengapa dia membakar ladangnya? Ini jawaban Absalom. Kita akan membacanya, ayat yang 32. Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang di hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati." Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Saudara-saudara, untuk menarik perhatian, banyak orang itu memang lakukan sesuatu yang agresif, sesuatu yang merusak kadang-kadang, untuk menarik perhatian supaya dia diberi perhatian oleh orang-orang tertentu. Ini yang dilakukan Absalom. Dia akan lakukan itu karena apa? Karena memang Daud tidak menyelesaikan masalahnya dengan tuntas. Bahkan setelah itu, walaupun dia akhirnya diperkenan untuk berjumpa dengan Raja Daud, tapi ternyata masih ada kekecewaan belum selesai. Kita baca kisah selanjutnya, Absalom itu kemudian justru memberontak ayahnya sendiri. Dari perikop ini kita kembali diingatkan, masalah yang tidak terselesaikan dengan baik itu akan berkembang dan akibatnya bisa sangat fatal di kemudian hari. Jadi masalah apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, situasi sulit apapun, dan hubungan menyakitkan seperti apapun, saudara harus selesaikan dengan tuntas, dengan baik. Kalau ada orang-orang tertentu pernah membuat saudara kecewa, ada orang-orang tertentu pernah membuat saudara sakit hati dan marah, saudara harus segera bereskan perasaan di batinmu terlebih dahulu. Saudara harus mau berdamai dengan keadaan yang terjadi. Jangan biarkan kemarahan terus menguasai, sakit hati, kekecewaan terus menguasai jiwamu. Sebab kalau tidak, saudara tidak mau menyelesaikannya, saudara akan rusak, jiwamu sendiri akan rusak. Dan itu berdampak pada tubuhmu. Akan muncul banyak penyakit dan secara berkat, saudara akan banyak kehilangan kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya itu, kalau kita tidak mau menyelesaikan, ada godaan untuk selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau kita selalu mengingat kesalahan orang lain, komunikasi dan relasi kita tidak akan pernah menjadi pulih. Hubungan kita tidak akan menjadi pulih. Yang ada adalah dorongan di hati kita untuk lakukan sesuatu yang sifatnya sebenarnya balas dendam. Kita akan menjadi orang-orang yang punya banyak rancangan-rancangan yang jahat. Perkataan kita akan cenderung kritik dan kita bahkan bisa berkata-kata yang kasar terhadap orang tersebut. Dan ini kan merusak hubungan dan merusak damai sejahtera kita. Kita yang memilih, apakah kita mau dipenuhi dengan damai sejahtera atau kita biarkan kejahatan orang yang pernah terjadi di masa lalu ada dalam pikiran kita. Kita yang memilih. Pilihlah untuk mengalami damai sejahtera Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Sebagaimana kami tidak sempurna, kami sering berbuat salah, kami sering lakukan hal-hal yang bisa mengecewakan orang lain, yang bisa menyakiti hati orang lain, yang bisa membangkitkan amarah orang lain. Biarlah kami juga bisa memahami, kami bisa memberikan kasih karunia orang-orang yang juga membuat kami kecewa, yang menyakitkan dan membangkitkan amarah kami.
kami sepenuhnya belajar mentaati firman Tuhan. Dengan kuasa kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh memaafkan mereka, mengampuni mereka, dan tidak mengingat-ingat kesalahan mereka. Kami akan memperbaiki hubungan yang rusak, kami akan memperbaiki situasi yang buruk, supaya hubungan kami menjadi pulih. Bapa, hamba-Mu berdoa, kalau ini terjadi pada pasangan suami istri, biarlah orang yang merasa jadi korban itu benar-benar bisa melepaskan pengampunan kepada pasangannya dan tidak membangkitkan kesalahan pasangannya, tetapi coba memperbaikinya bersama-sama. Kalau ini terjadi dengan kakak adik, biarlah persaudaraan yang rusak itu bisa dipulihkan karena tidak hanya saling mengampuni yang mereka lakukan, tetapi mereka juga berhenti untuk selalu mengungkit-ungkit kesalahan saudara-saudaranya yang lain. Biarlah ini juga terjadi dalam kehidupan persekutuan di gereja, dalam pekerjaan di dunia kerja kami. Kami punya sikap yang sama. Kami rindu hidup kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera dan mengalirkan kasih Tuhan serta mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Saudara semua sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.